warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an alladzi tanfa'una. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi kabarnya, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Maka marilah kita sebelum kita mulai senantiasa bersyukur nggih atas nikmat yang Allah berikan supados kula lan panjenengan sedaya kita semua dapat bersilaturahmi, bermajlis, bertolabul ilmi di waktu dan di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah, sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam sehingga kita sakit merasakan nikmat dan indahnya Islam yang dahulu Nabi mendakwahkan dari Hijaz. Hijaz niku Mekah lan Yathrib, saat ini dados Madinah, hingga bisa kita rasakan di pundi niki, Sidoarjo Pak niki. Sidoarjo di kampung kita masing-masing. Maka ini salah satu berkat dakwah daripada dakwah Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermajelis. Allah pernah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Kinten-kinten jamaah kita niki nek diminta menghitung nikmat saking Gusti Allah sakit mboten? Mboten. Dari bangun tidur menjelang tidur begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita mau memperhatikan. Salah satu nikmat paling luar biasa napa? Sehat. Ciri-ciri orang setelah keimanan apa sih? Sehat. Ciri-ciri manusia yang sehat niku napa? Saged menghirup udara. Pertanyaannya, udara saking Gusti Allah niki gratis mboten? Gratis, Pak. Kita ini nek rumah sakit oksigen monggo dicek tagihannya niku nek lagi sesak nafas. Waktu di Arab itu ada kisah seorang yang sakit Bapak Ibu. Kemudian orang ini dioksigen, kalau nggak salah jantung nopo paru-paru. Dioksigen selama 24 jam kali 2 hari. Setelah keluar dari rumah sakit, bapak ini melihat tagihannya. Oh ya lumayan. Lumayan Bapak. Kemudian bapak ini ngendika, seandainya oksigen yang Allah berikan kepada kita itu berbayar, berapa banyak tagihan yang akan kita terima? Wah, berapa Pak? Wah, kathah Bapak Ibu. Pun noleng glinding pira niku. Tapi Allah berikan kepada kita gratis. Lalu salah seorang ahli hikmah mengatakan, monggo kita semua ini kalau bermaksiat monggo, asal jangan menggunakan fasilitasnya Allah. Sakit mboten? Nggih mboten. Orang kita duduk niki menghirup udara nggih saged silaturahmi, kan itu semua fasilitasnya Allah. Maka kalau kita pikir, oh dengan seperti ini menjadikan kita hamba yang lebih saged bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah la tusuha. Kita ini kalau mau ta'uddu nikmat Allah, ngitung nikmat Allah mboten saged. Kata Allah la tuhsuha, jangan mangke saged napa meresani di dalam Al-Qur'an kalimat la tuhsuha ini kalau dalam bahasa Arab la itu meniadakan yang telah berlalu, yang akan datang dan yang sedang dirasakan. Beda kalau Allah ngendika, ini bukan dalam Al-Qur'an. Misal lam tuhsuha, lam. Kalau lam itu berarti kita bisa menghitung nikmat yang telah berlalu dan yang dirasakan. Tapi Allah tidak. Allah katakan dengan kalimat la. La niku maknane nggih nikmat yang
pun berlalu, nikmat sekarang yang dirasakan, nikmat mboten sakniki Bapak Ibu. Nikmat saged ngunjuk teh hangat, ini nikmat luar biasa. Nek Bapak nggih kopi nggih Pak. Kopi kali nyawang sawah pun nikmat. Itu tidak akan bisa kita hitung. Bahkan nikmat yang akan datang. Lam niki meniadakan yang berlalu, yang sedang kita rasakan, bahkan nanti yang akan datang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tersebab ini marilah kita setiap hari ini mengawali hari kita dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah, bersyukur kados dawuhe para ulama. Sekedar iki. Ablaghus sana indallah. Pujian tertinggi seorang hamba kita semua kepada Allah niku dengan ngendika kalimat alhamdulillah. Nah, itu kata para ulama dalam kitab yang pernah saya baca termasuk pujian tertinggi. Pujian tertingginya lagi seorang hamba niku napa? Menggunakan nikmat untuk berbuat taat. Nah, itu termasuk daripada bentuk syukur kita adalah dengan menggunakan nikmat ini untuk berbuat taat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih semangat? Niki dereng materi loh niki. Nah, ini intermezzo. Materi yang akan kita bawakan bersama-sama adalah bahwasannya kedudukan sholat dalam kehidupan kita. Ya. Sebelum kita pelajari kedudukan dan keutamaan, marilah kita sedikit melihat fenomena yang ada di sekeliling kita. Orang Indonesia niku kalau by data KTP, ya, menurut data pendudukan itu yang Muslim 86 sampai 88% kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa diupdate. Dari 86% masyarakat Indonesia yang KTP-nya Muslim, ini yang sholat dari data yang pernah saya baca, sumber data ini mengatakan 2019, ada sumber yang mengatakan 2024. Orang Indonesia itu yang melaksanakan sholat baru 37,8%. Orang Indonesia yang sholat niku 37,8%. Wonten setengah mboten? Mboten Bapak Ibu. Orang Indonesia ini yang baru sholat nggih, niki dereng teng masjid, dereng jamaah. Yang sholat mawon. Dari sampel data ya, walaupun ini tidak 100% seluruhnya, tapi bisa menjadi gambaran. Orang Indonesia yang sholat baru 37,9%. Wonten setengah dereng. Ada data yang lebih memprihatinkan. Dari 37,9% orang Indonesia yang KTP-nya Muslim dan sholat, yang sholat berjamaah 2%. Kalau muncul gitu, tak minum. Orang Indonesia itu yang sholat 2%, yang sholat jamaah. Maka Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, jangan heran ketika berangkat ke masjid, kanan kirinya itu saja. Nah, kanan kirinya Pak ketemu Pak Niki, Pak Kai, itu aja. Ya, jangan heran ketika ibu-ibu juga misalnya ke masjid, kanan kirinya ketemunya ibu itu aja. Ya, berarti jenengan semua termasuk yang 2%. Ini benar Bapak Ibu ya. Saya ada kajian rutin di daerah Murangan menika ngaji tafsir. Itu jamaah kalau hilang kemungkinannya 2. Nek boten sedo nggih gerah. Kalau jamaahnya berkurang, itu nek orang sedo nggih gerah. Kalau nggak sakit ya meninggal. Pernah kita habis ngaji, saya diajak layatan. Habis ini langsung takziah. Napa niki wonten jamaah yang barusan meninggal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari 2% yang pemuda berapa orang nih? Wah, 0,00 pinten nih kok. Dari 2% yang pemuda. Jadi kalau dalam bahasa Arab pemuda itu siapa Bapak Ibu? Pemuda adalah mereka yang umurnya 17 sampai 40 tahun. Nah, ini dalam bahasa Arab pemuda. Jadi kalau 35 itu masih muda. Bapak-bapak mungkin umurnya masih 40, pemuda. Tapi ini 41 pun buatan pemuda. Menjelang lanjut
pengajian 41 itu kalau dalam fikih seperti itu juga. Lah kalau kita bahasakan pemuda dalam bahasa Indonesia nggih teman-teman kita yang mungkin adik-adik kita yang masih kuliah apa pelajar atau bahkan umur 20 sampai 30 bisa dihitung mboten nika. Dari sini saja kalau saya mau data yang masih muda berapa orang nih selain saya nggih Bapak Ibu. Terus kalau nek ngaji niku nggih pernah saya data, saya ada kajian tafsir niku jamaahnya 40. Enggak ada satu orang pun yang menemani saya sebagai pemuda. Dados 45, bahkan 60, bahkan wonten sik 70 Bapak Ibu. Kadang ini sebetulnya menjadi nopo? Tugas kita bersama. Ini kan baru datang ya, sebatas Bapak Ibu, PR kita sebetulnya masih besar. Dari 37 yang jamaah 2%. Dari yang 2% yang masih muda berapa orang? Maka ini jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya sholat ini kedudukannya utama. Maka jangan heran Bapak Ibu, pemuda itu kebanyakan keluarnya ketika 2, bahkan 3. Pertama Jumatan. Nah, nek data diambil ketika Jumatan itu tidak jujur. Data kalau diambil ketika Jumatan orang jujur nih kok. Apalagi Jumatan yang banyak lauknya. Saya ada kisah menarik Bapak Ibu sebelum kita bahas materi lebih dalam. Waktu dulu saya pulang dari Yaman, awal-awal pulang, saya ada beberapa teman pondok saya yang kuliah di Jogja. Bilang ke saya, "Van, ayo Jumatan." Saya mikir kan Jumatan ya tinggal di daerah kita. Dia ngejak, saya punya data, ngomongnya saya punya info bukan data. Masjid yang lauk Jumatnya 4 sehat 5 sempurna. Wah ini kacau ini saya bilang. Salah satu masjidnya adalah Masjid KH Suja, itu yang di Gamping. Wah itu meramai pemuda itu Bu ya, bagaimana tidak jatah nasi berkatnya itu 25.000 kalau nggak salah. Pun dapat lauk, minum, pisang, wah lengkap. Maka mahasiswa itu mau naik Jumatan ke sana markasnya. saya sampai wah kacau nih. Ini nek data diambil ketika Jumatan neng KH Suja bisa 90% orang Indonesia sholat ini. Itu yang pertama Jumatan. Kedua orang itu rame ketika nopo sholat Id. Rame buatan rame. Sholat Id kadang ora subuhan tapi Id berangkat. Wah, ini kan repot. Buatan Id, buatan subuhan Id. Padahal waktu kita di Yaman, ya, sholat Id itu apa fikihnya? Ya, kapan bisa kita bahas lebih dalam. Sholat Id niku yang pertama sunnah. Sebagian ulama hukumi sunnah muakkadah, sunnah yang nopo ditekankan. Dan syaratnya nopo tidak harus dengan khutbah. Terus khutbah niku sunnah. Tapi nggih kita semua biasanya tetap khutbah. Tapi seandainya tidak khutbah, misal Bapak Ibu ketinggalan jamaah, sholat Id sendiri sakit mboten? Sakit. Ya, saya pernah waktu di Yaman kebagian tugas masak. Sholatnya sholat Idul Adha lagi. Saya lihat banyak orang Yaman, banyak orang Arab itu yang kedapatan tugas sholat Idnya sendiri. Akhirnya saya datang ke sana, jamaahnya pun bubar. Terus kita kan orang Indonesia gelo, setahun pisan nih, gitu. Tapi ternyata ini bisa. Kalau cara fikih khutbahnya sholat Id itu tidak seperti khutbah Jumat. Nek Jumat kan wajib. Nek Id niku sunnah. Seandainya ketinggalan mau ngedeke jamaah sendiri, bahkan sholat Id sendiri boleh. Kan nek orang Indonesia kan gelo, gitu. Karena tradisinya datang sholat selfie kemudian. Nah, jet pulang. Kadang subuhan boten lek, boten ning mulo niki. Dengan maka jamaah yang dirahmati Allah, kemudian rata-rata pemuda keluarnya nomor nek malam takbiran. Saya ada beberapa kajian rutin juga di Sleman itu pemudanya jamaah takmir ngeluh tak niki pemuda ini hadirnya cuman ketika pasar Ramadan sore dari ba'da asar sampai menjelang maghrib ketuk terawih hilang tak koyo jin hilang. Kemudian muncul lagi ketika malam takbiran. Wah malam takbiran muda-mudi keluar pakai hem remaja masjid. Saya pun usul Pak niku diganti mawon. Pripun tak? Nggak apa-apa buat baju lagi tulisannya remaja takbiran. Nah, ben orang ngapusi. Jadi keluarnya kalau takbiran rapopo. Orang isin nyaleh malaikat gitu. Remaja masjid terus takbiran lah ini PR. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini sebetulnya data yang memprihatinkan dan menjadi tugas bagi kita semua.
Karena di antara kedudukan sholat bagi orang Islam itu yang pertama kata Nabi, sholat itu seperti tiang. Ini yang pertama. Kedudukan sholat dalam Islam, Nabi pernah ngendika dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ra'sul amril Islam. Pokok perkara keimanan kita ini apa? Islam. Kalau kita terlahir dari bapak ibu keluarga muslim, maka kita otomatis muslim. Tapi saudara teman-teman kita yang tadinya tidak Islam masuk Islam, maka syaratnya apa? 2 kalimat syahadah. Maka intinya apa? Muslim. Kemudian Nabi ngendika wa umuduhu as-shalah. Dan tiangnya Islam niku napa? Salat. Kinten-kinten kira-kira bapak ibu kalau bangun rumah langsung atape ranggo tiang sakit mboten? Mboten. Ambruk gitu. Kita kalau bangun rumah masjid nggak ada tiang, atau jenengan bangun bangunan 4 lantai tapi tiangnya kok bambu. Kan ya kenapa? Tidak kokoh. Maka sholat itu dalam kedudukan seorang muslim seperti tiang. Orang itu kadang bingung bapak ibu, pengen hijrah, pengen memperbaiki dirinya, mulai dari mana? Nggih napa? Padahal kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, mulailah dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Nah ini yang pertama. Perdana Menteri ataupun salah satu jenderal napa? Israel. Nah, itu pernah ngendika. Orang Islam itu kalau subuhnya belum seperti Jumatan, maka selama itu orang Islam lagi tidur. Gitu. Nek subuhnya orang kaya Jumatan, maka orang Islam belum bangun. Coba kita lihat sekarang subuhan masjid kita. Nah, rata-rata kan niku mawon. 2 soft, 3 soft. Nah, maka coba jenengan bayangkan seandainya subuhan kaya Jumatan remen mboten? Habis itu sarapan gratis ben subuh. Nah, pripun? Tinggal kuat-kuatan donatur nih. Nah, dibutuhkan 200 orang setiap subuh. Apa nanti disediakan sarapan gratis. Nah, itu kan enak. Ibu-ibu mboten sah masak. Terus suami anaknya ketika pengen nanti sekolah, penting subuhan, Pak, le make sarapan teng masjid. Nah, itu rame. Insya Allah rame. Ya, tapi ya takmirnya nanti kuat buat niku dananya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebetulnya yang harus kita pahami, sholat di dalam kedudukan seorang muslim adalah seperti tiang. Dan ini bukan dawuhe ustaz, tapi dawuhe Kanjeng Nabi. Ya, sholat adalah tiang daripada agama Islam. Ada orang yang ketika ora apa-apa ora sholat, penting urut tanggane apik. Ya, ini salah juga. Padahal sholat, orang itu kalau pengen dilihat baik buruknya, yang pertama dilihat itu sholatnya. Ya, sholat itu ya seperti kita ucapkan kata Nabi sebagai tiang. Ya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, masih semangat nggih. Yang kedua kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, ya, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholat. Ya. Bedanya orang muslim dan orang-orang muslim. Nek bahasa dalilnya niku wong kafir. Ya, sebetulnya kafir itu maknanya tidak beriman. Ya. Muslim dan orang yang tidak beriman niku hanya sholat. Dan terus nek kita ngaku muslim tapi orang sholat, lah niki muslimnya tanda tanya. Jalur KTP, jalur administrasi nek wong muslim iman nih, gitu. Maka yang kedudukan sholat dalam seorang yang beragama Islam, itulah yang membedakan dia dengan orang yang tidak muslim. Sampai kata Nabi nopo baina, di antara bedanya ya, adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ini yang kedua jamaah. Yang ketiga, kedudukan sholat dalam kehidupan seorang muslim nopo? Kata Nabi, inna awwala ma yuhsabu bihi. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab bainal abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kata Nabi, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Ya. Bapak Ibu pernah membayangkan hari perhitungan itu seperti apa? Kita coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika kita belanja di pasar,
napa teng supermarket, napa teng mall, napa ning toko kelontong. Misal ada anak kecil belanjanya cuman es krim. Sama ibu-ibu niki belanja nggo kebutuhan sebulan. Yo tuku beras, tuku lombok, tuku ayam, tuku nawale daging, tuku gula, tumbas gula dan lain sebagainya. Itu ketika di kasir, cepet anak kecil yang cuman tumbas es krim apa ibu-ibu yang belanja bulanan? Anak kecil. Nah ini analogi kita di akhirat nanti. Semakin banyak yang kita ambil, itu semakin banyak yang akan Allah hisab. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita sedikit melihat realita di sekeliling kita. Orang-orang itu yang nyun sewu misalnya mengambil harta orang lain, mengambil uangnya orang lain sampai 900 sekian miliar. Bayangke dit sak miliare ra tahu nggih Bu. 10.000, 100.000 nggih to. Ini kok ada orang yang mengambil harta orang lain ya, sampai puluhan miliar, ratusan miliar, hampir 1 triliun. Itu yang pertama kali saya pikirkan satu tok. Napa? Orang itu kapan akan berhenti dari mengejar itu semua? Dalam artian kapan orang itu puas? Gitu. Membayangkan sak miliar wira tahu nggak? Seandainya punya nggih, pasti kan nopo kita juga memperlihatkan yang lain. Kita bayangkan puluhan ratusan nggak ada. Tapi kapan manusia itu akan berhenti? Nggak akan berhenti Bapak Ibu. Sampai tanah itu memenuhi nopo perut kita. Ini sekarang ngeteh, nanti saya di rumah ngopi lagi yuk gitu. Kita kan kalau keinginan dunia kadang juga nggak berhenti. Diingatkan istri, Mas pun ngopi sehari 3 kali. Dalil saya ngopi ini tanpa gula kok. Manusia itu nggak akan berhenti. Padahal kalau kopi, teh ini kan mubah, boleh aja kita minum banyak asal memperhatikan kesehatan. Tapi kalau uang, kalau kita lihat berita-berita, kapan orang itu akan berhenti Bapak Ibu? Nggak akan. Sampai tanah memenuhi perut kita. Pertanyaannya, ya, semua yang ada di sekeliling kita itu menjadikan kita semakin percaya bahwa akhirat itu ada. Gini boten. Kalau kita pikir ketenangan itu uang, banyak kok orang yang punya uang tidak ada serinya meninggal bunuh diri. Tapi banyak orang yang uangnya nggih cukup, subuhan teng masjid, saged unjuk teh, kumpul anak istri cucu ndelok sawah bahagia luar biasa. Nggih napa boten? Saged napa dahar tengkleng gitu. Saged kumpul kalih rencange cakruan bareng silaturahmi nikmat gitu. Maka yang kita pikirkan kehidupan yang ada di sekeliling kita menjadikan kita semakin yakin akhirat itu ada. Maka analogi tadi, anak kecil yang cuma beli es krim sama ibu-ibu yang belonjot nggo kebutuhan sak bulan itu sebulan, itu kan pasti di kasir lebih cepat anak kecil. Dan hisab kita akan lebih mudah dengan izin Allah kalau kita menjaga sholat kita. Nah, ibarat sholat ini diskon. Jenengan saat berarti orang Islam nggak boleh kaya, wah harus. Kalau bisa mengarah ke sana dengan uang yang kita miliki menjadikan dakwah kita luas, membantu orang lain itu boleh. Gusti Allah aja ngendika walatan sanasi baka minat dunia. Orang Islam itu selain wajibnya ibadah, kata Allah napa? Jangan kalian melupakan kehidupan kita di dunia. Nggih kerja, nggih beramal, nggih menjadi orang yang bermanfaat. Nah maka sholat itu adalah amal yang pertama kali Allah hisab. Bayangkan orang itu baik, wis kehidupannya baik sama manusia baik, nggak pernah mengambil hak orang lain. Haji peng 10, hajinya peng 10 Pak, tapi nggak tahu sholat. Nah ini kan apa repot. Padahal amal yang Allah hisab pertama kali sholat, intinya pun sholat. Tat saya pengen hijrah, apa yang harus saya lakukan? Sholat. Tat saya pengen tobat, apa yang saya lakukan? Sholat. Tat saya kok rezekinya niki rodok susah nih zaman sekarang nih cara jualan, monggo sholat. Perbanyak sholat sunnah sambil kita mengevaluasi usaha kita misalnya. Nah, maka kata Nabi, amal yang pertama kali Allah hisab adalah sholat. Sebagaimana anak kecil dan ibu-ibu tadi, sholat itu akan mempermudah hisab kita karena sholat adalah ibadah yang pertama kali Allah hisab. Ya. Coba bayangkan orang itu nggak sholat, ibarat di kasir rusak Bu hitungannya. Kan rusak itu bisa lama. Kalau jenengan belanja, kalkulatornya rusak pripun? Mau ganti baterai, apalagi pakai komputer, wah, panggil bosnya dan lain sebagainya. Maka sholat ini adalah amal yang pertama kali Allah hisab.
Yang keempat, ya, di antara kedudukan sholat di kehidupan kita, kata Nabi, sholat itu adalah wasiat terakhir Nabi bagi umatnya. Bapak Ibu, kita semua pernah ketemu Nabi bukan? Pernah ningali Nabi secara langsung bukan? Tapi kita beriman tidak, Bapak Ibu? Nabi pernah mengatakan, ya, ada nanti saya lupa konteksnya, orang yang tidak melihat sahabat. Saya bertanya, apakah kita ini yang kau maksud? Kata Nabi, tidak. Mereka adalah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Kan kalau sahabat niku sinten? Sahabat niku ciri-cirinya Bapak Ibu, man lakiyan nabi wa amana bihi wa mata ala islamihi. Sahabat itu mereka yang pernah ketemu Nabi. Ketemu tidak harus melihat. Karena ada sahabat nyuwun sewu yang tidak bisa melihat. Sahabat itu mereka yang bertemu Nabi, wa amana ala risalatihi, beriman kepada syariat yang Nabi bawa, wa mata ala islamihi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, Uwais Al-Qarni sahabat mboten? Uwais Al-Qarni niku hidup di zaman Nabi, pernah datang ke kota Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Maka Uwais Al-Qarni disebut tabi'in. Karena waktu datang ke gerionya Nabi lagi nggak ada. Padahal hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi kata para sahabat, Uwais Al-Qarni disebut tabi'in. Ada sahabat ketemu Nabi, beragama Islam, beriman, tapi meninggal dalam keadaan non muslim. Sahabat buatan. Ada orang ketemu Nabi, tapi buatan beriman. Sahabat buatan. Maka sahabat itu harus terpenuhi 3. Ketemu kalih Kanjeng Nabi, beriman, kalih meninggal dalam keadaan Islam. Nabi mewasiatkan kepada kita semua yang terakhir, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Yang Nabi wasiatkan bukan apapun kecuali apa? Solat dan solat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuratu dinaran wala dirhaman. Kanjeng Nabi niku napa mboten mewariskan dinar dan juga dirham. Nggih napa mboten? Yang Nabi wariskan adalah napa? Ilmu. Kira-kira kalau ada orang tua ninggalkan ilmu, anaknya rebutan mboten? Anak bapak ibu ninggalkan sawah 10 hektar. Wah ini mboten paham syariat Islam, mboten ngertos ilmu waris, sakit napa? Wah geger geden niku. Maka Nabi nggak mewariskan dinar dirham mboten. Yang Nabi wariskan berupa ilmu. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Ilmu itu akan senantiasa menerangi pemiliknya sampai dia meninggal. Nah, terus Bapak Ibu sekarang itu ngaji, ya, majelis ilmu Sabtu pagi. Kalau kata para ulama, kalau kata Imam Syafi'i, ngaji menuntut ilmu itu ibadah yang paling utama setelah ibadah wajib. Terus setelah sholat, puasa, zakat, haji, itu yang paling utama dawuh Imam Syafi'i nopo? Menuntut ilmu. Karena ilmu itu akan menerangi pemiliknya hingga dia akan meninggal. Dan itu yang diwariskan Nabi, dan itu yang diwasiatkan Nabi. Sholat dan juga sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah kedudukan sholat bagi seorang muslim. Masih semangat mboten? Monggo saged dirahapi nggih mboten napa-napa niki. Jamaah yang dirahmati Allah, nggih. Sampun kita membahas kedudukan sholat, ya, kita ulangi pelan-pelan. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Yang kedua, sholat adalah pembeda antara keimanan dan kekufuran. Yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali Allah akan hisab. Yang keempat, wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya adalah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara, kalau yang pertama tadi kedudukan. Ya. Sekarang kita bahas sedikit, ya, tentang keutamaan sholat. Ya,
Kalau yang tadi kedudukan, sekarang keutamaan. Bedanya apa tadi? Kedudukan, sekarang yang kedua adalah keutamaan. Di antara keutamaan orang yang menjalankan sholat adalah sholat itu sebagai penolong hidup. Sholat itu apa? Sebagai penolong hidup. Dalilnya apa Ustaz? Allah berfirman dalam Quran ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian semua niki napa? Wasta'in, ista'in. Ya. Kalau bahasanya ista'ana yasta'ini itu menjadikan sumber pertolongan, wasilah sumber pertolongan. Kalau kita baca arti, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Sesusah apapun cobaan kita, sesusah apapun kondisi lingkungan kita, sesusah apapun keadaan kita, jadikan sabar dan sholat sebagai kunci pertolongan. Kadang orang itu bingung, kalau ditimpa masalah kita itu bingung, mau gimana? Tidak sedikit juga orang yang memilih mengakhiri hidupnya. Padahal coba sejenak kita ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Monggo sejenak lupakan segala hiruk-pikuk dunia, kita jadikan sholat sebagai sumber pertolongan. Insya Allah nikmat Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan apa? Sholat itu sebagai tempat istirahat. Sahabat yang menjadikan contoh adalah Bilal. Sahabat Bilal ini yang terkenal dengan apa? Azannya. Itu ketika pergi bersama Nabi apa? Arihna bis sholat. Ya. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Kemudian ada seorang sahabat yang ketika perang terkena anak panah di betisnya. Zaman dahulu nggak ada bius. Dia katakan, cabutlah anak panah ini ketika saya sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, dicabut anak panahnya sampai salam tidak terasa. Ini ketika orang menjadikan sholat sebagai sumber pertolongan dan tempat istirahat. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita sampun sholat, yang harus kita tingkatkan adalah khusyuknya. Kalau tumakninah niku wajib. Tumakninah niku wajib. Kalau khusyuk niku bonus. Ada orang yang tumakninah tapi belum saged khusyuk. Kalau orang sholatnya mboten tumakninah, mboten sah. Tapi kalau orang sholatnya tumakninah tapi mboten khusyuk, tetap sah, cuman pahalanya berkurang. Ya. Bedanya Pak Ustaz, tumakninah itu berkaitan tentang gerakan sholat. Boten cepat-cepat, boten. Tapi menjadikan setiap gerakan haknya masing-masing. Ya. Sujud, diam sejenak. Rukuk, diam sejenak. Gitu. Nah, nanti kalau kita belajar fikihnya lebih dalam. Ada rukun pendek, rukun panjang. Salah satu rukun panjang niku berdiri sujud atahiyat. Jenengan mau sujud 2 jam asal tidak tidur nggak batal. Mau berdiri 2 jam nek boten napa tidur nggak batal. Karena rukun panjang. Nabi pernah memanjangkan sujudnya, rukuknya, berdirinya. Tapi kalau rukun pendek tidak boleh dipanjangkan. Contoh rukun pendek duduk di antara 2 sujud. Nah ini nggak boleh. Kalau jenengan duduk di antara 2 sujud setengah jam batal. Ambok nggak tidur berdoa batal. Karena Allah mengatakan duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek. Contoh lagi iktidal. Rukuk sami Allahu liman hamidah, ini rukun pendek. Ketika kok dipanjangkan, ya dipanjangkan, ulama mengatakan misalnya bagi sebagian teman-teman yang subuhnya kunut panjang nggak masalah. Tapi selain subuh misalnya dipanjangkan dipanjangkan ngalamun, iktidal juga ngalamun. Nah, batal. Tapi nek sujud jenengan ngalamun asal tidak tidur nggak batal. Karena sujud rukun panjang. Maka ini kalau tumakninah wajib. Kalau khusyuk apa tat khusyuk? Napa Mas khusyuk niku? Khusyuk itu berkaitan tentang hati dan pikiran. Kalau ibu-ibu nggak mikir cucian, gitu. Nih bapak-bapak mboten mikir sawahku piye yo. Nah, itu kalau khusyuk, pikiran kita nggak ada kecuali hanya sholat. Kadang kita kalau sholat krungu mercone kaget, atau dengar kotak infak geser, ya melu-melu memperhatikan. Apalagi orang Indonesia tuh nih dengar kecelakaan jedier pengen melu-melu ngerewangi padahal gurung delok. Saya pernah itu kemarin di dekat rumah saya ada orang rame-rame Bu.
Saya kira pikiran saya ada kecelakaan. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi kumpulan orang-orang bingung yang pengen lihat kanan kiri padahal enak nopo-nopo. Itu wong Indonesia ini unik, Pak. Di bawah jembatan tak kira kecelakaan. Terus saya tanya, tabrakan tuh, Pak? Mboten, Pak. Lah napa nggih kula mboten ngertos niki. Jadi nggih orang buka kaca lihat semua padahal nggak ada apa-apa. Nah, repot niki, ini cuma bayangan saya nek salat niki khusyuk ra niki. Maka khusyuk itu pikiran dan hati kita. Lah sahabat itu tingkatnya khusyuknya luar biasa. Sampai-sampai anak panah yang nempel di kakinya ketika dicabut tidak kerasa. Ya, dulu nggak ada bius. Bahkan sekarang niku saya waktu di Yaman pernah waktu kuliah itu main bola, kuku saya mau lepas. Kemudian dicopot di klinik. Nggak dibius, Pak. Bayangkan cabut kuku ora dibius, kuku jempol. Wah, saya cuma takbir tok niku. Saya bilang ke dokternya, ini kok nggak jenengan bius ya? Di sini kita kayak gini, biar cepet wis sisan katanya. Wah, bius kesuwen gitu katanya. Wah, ini repot nih saya bilang. Wah, sakitnya luar biasa. Sahabat dulu dicabut, saya cuma bayangkan sahabat dicabut anak panah nggak dibius dalam keadaan sholat. Bilal ngendika ke Nabi kalau istirahat sholat. Nah, maka coba kita mulai menjadikan sholat kita ini selain sebagai kewajiban, sholat adalah sumber ketenangan. Karena kata Ustaz saya dulu waktu mondok, kita ini hidup sejatinya cuma menunggu waktu sholat. Dari subuh ini kita nunggu waktu sholat. Ada yang setelah ini kerja, ada yang setelah ini berusaha, berdagang, ada yang setelah ini menjalankan aktivitas yang lain, sholat zuhur. Tidak lama sholat asar, tidak lama maghrib, isya lagi. Maka hidup ini sejatinya kita menunggu waktu sholat. Maka jangan sampai kita sholat cuman nanti di depan imam. Apapun nih sholatnya di depan imam, game over. Kata Allah apa? Orang-orang yang udah meninggal itu farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kita ke dunia cuma untuk kerjakan amal soleh. Maka jangan sampai kita ke masjid sekali ketika di depan imam pun repot, ra iso ngawi-ngawi. Mboten saged ngeteh barang nek. Maka mulai kita jadikan sholat kita selain sebagai kewajiban adalah sumber pertolongan dan sumber dari segala masalah yang ada di hidup kita. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi nih. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Allah berfirman, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jangan perhatikan 20 tahun yang lalu kejahatan di lingkungan kita banyak atau tidak? Sekarang jangan bayangkan kejahatan sekarang sama tahun 20 tahun yang lalu banyak sekarang atau dulu? Dulu mungkin dengar pembunuhan teng Kabupaten Sleman itu jarang. Dengar kejahatan nyuwun sewu napa pembegalan, nyuwun sewu perzinaan, pemerkosaan atau kejahatan apapun kriminal di wilayah kita itu dulu jarang. Wah, sekarang orang mati tidak diketahui di belakang rumah kita. Orang meninggal dibuang di daerah kita. Itu sumbernya napa? Saya pernah membuat suatu ringkasan sumber kejahatan dan kemaksiatan yang ada di sekeliling kita itu mulanya ketika orang meninggalkan sholat. Ketika orang meninggalkan sholat, dia tidak lagi memiliki perisai dalam tubuhnya. Ya, perisai inilah yang disebut dengan iman. Kalau bapak ibu mau melakukan kemaksiatan, terus mikir 2 kali. Ini tak lakoni piye yo. Nah, kalimat piye yo itu sebenarnya menandakan kita masih punya iman. Paling gampang gini. Kita kalau maksiat cuman mikir gini. Ini kalau dilihat oleh orang lain wangun orang. Nah, coba gitu aja. Seandainya yang kita lakukan dilihat orang lain wangun, berarti itu bukan maksiat. Berarti itu salah satunya ya, bukan maksiat walaupun nggak sepenuhnya. Karena Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Coba jenengan tanya pelaku kejahatan dan maksiat. Ya. Ada nggak yang mereka itu pengen ketahuan? Ya. Nyolong kok pengen ketahuan? Kan ini nggak ada. Orang yang mencuri dari paling rendah sampai mencuri kelas besar ratusan miliar itu nggak pengen kok ketahuan. Coba bapak ibu umpamanya
Ketika Bapak Ibu ke masjid itu ndelik-ndelik mboten? Mboten. Karena sholat mulia. Berangkat ke masjid dari rumah pit ontel, habis mandi gagah. Pulang nggih gagah karena ketaatan. Kalau orang mencuri kan ndelik-ndelik. Maka di sini dikatakan inna sholata. Sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka kalau kita ingin menekan angka kejahatan di lingkungan kita, menekan angka kemaksiatan, angka kriminal di sekeliling kita adalah dengan meningkatkan sholat. Orang itu kalau yang melakukan sholat lebih banyak, pasti bisa dipastikan lingkungannya akan menjadi jauh lebih baik, baik secara teknis atau non teknis. Kita kalau dalam agama Islam percaya bahwasanya sholat ini mendatangkan banyak kemudahan, keamanan dan keberkahan. Dan orang yang menjalankan sholat selain dapat manfaat itu, pasti hatinya lebih tenang, pikirannya lebih tenang, kedewasaannya lebih mantap. Karena memang dalilnya sholat akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini adalah daripada keutamaan orang yang menjalankan sholat sebetulnya masih banyak, tapi kita ringkas dua tadi. Sholat itu akan menjadikan seseorang mudah menjalani kehidupan, karena sholat dan sabar itu hendaklah kita jadikan sumber pertolongan, wasilah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya sholat itu menjadikan seseorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, masih ada orang sholat kok, tapi mengambil uang orang lain, mengambil hak orang lain. Berarti sholatnya yang dipertanyakan. Apakah hanya menggugurkan kewajiban atau dia maknai sholatnya sebagai bentuk peribadahan? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit, ini masih janjane masih pembukaan tentang sholat. Nah, dereng bahas fikih, dereng bahas pembatale, dereng bahas sunnah-sunnah, wah masih kathah. Tapi setidaknya yang sedikit ini bisa menjadikan kita termotivasi. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu kita semua insya Allah sampun Allah berikan kemudahan untuk menjalankan sholat. Maka tugas kita mengingatkan saudara, keluarga, tetangga yang belum melaksanakan atau belum istiqomah sholat. Karena dawuhe Kanjeng Nabi, man da'a ila huda, ya. Barang siapa yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, Allah akan memberikan dia pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Umpamane Bapak Ibu ngejak saudaranya sholat, Bapak Ibu ngejak saudaranya ngaji, walaupun Bapak Ibu waktu itu tidak bisa ngaji, yang datang ngaji karena ajakannya Bapak Ibu 10 orang misalnya, kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita mengingatkan, mendakwahkan supaya orang Islam itu menyadari pentingnya sholat dalam kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Monggo Bapak Ibu kalau ingin main-main ke pondok, saged nggih. Ustaz, ngeteh ngopi di pondok, siap. Monggo mampir. Niki Pak Subardi sampun pernah ke sana nggih, tapi nyuwun sewu jalannya rada off-road Mas ya. Nah, di jering atas, benar-benar di atas bukit Pak. Ya. Untuk saat ini pondok belum aktif karena baru akan menerima santri tahun depan. Programnya kaderisasi dai dan juga ulama atau cendekiawan muda. Terus nanti kalau sudah ada santri, masjid-masjid sekitar mau minta imam atau pengajar-pengajar, insya Allah saged. Terus kalau sekarang masih programnya daurah, terus seminar-seminar. Kemarin Pak Bardi pernah ikut seminar sebulan 2 kali. Makanya untuk informasi boleh, dan alhamdulillah untuk segala program tidak dipungut biaya. Dan wonten com-comane ya Pak. Makan siang aman, kopi, jahe juga aman. Dan terus ngaji semangat, dapat teman baru dan dapat silaturahmi yang baru. Mungkin ini jamaah yang dapat yang dirahmati Allah. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak salah sungguh dari kami pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Berdoa nih sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih sya'nana kullah. Allahumma aslih sya'nana biladal Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fil Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara waftah lahum fathan mubina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.